Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jarwani Linda dengan NIM 1940210124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang selamatan sebagai pesta komunal masyarakat Jawa yang sangat kebetulan adalah masyarakat di daerah saya, yaitu Dusun Beni, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ini adalah mayoritas masyarakat Abangan, yaitu masyarakat yang mayoritas sebagai petani. Dalam masyarakat di sini itu juga ada selamatan, dan selamatannya itu terdiri bisa dikategorikan menjadi 3. Untuk yang pertama itu adalah selamatan kecil, yang kedua selamatan sedang, dan yang ketiga adalah selamatan besar. Terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian makanan, dalam tamu yang diundang dalam beberapa kategori selamatan itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang yang selamatan yang paling kecil. Selamatan paling kecil ini biasanya hanya dirayakan oleh satu keluarga saja, yaitu pada beberapa perayaan seperti hari lahir yang bisa kita sebut weton atau neptu. Pada perayaan hari lahir ini biasanya itu terjadi pada 1/8, yaitu tepat pada weton orang yang lahir tersebut. Contohnya, saya lahir pada Jumat Wage, maka setiap Jumat Wage saya akan merayakan hari lahir saya dengan mengeluarkan ambengan atau makanan yang disajikan itu seperti jajanan pasar 7 warna atau seperti nasi kulup atau nasi gudangan yang diberi telur. Bisa juga dengan jenang merah atau bubur merah. Yang selanjutnya untuk selamatan yang sedang. Selamatan sedang ini ada beberapa macam. Contohnya yang pertama, pindah rumah. Pindah rumah ini hampir sama dengan selamatan kecil, tapi tergantung. Selamatan rumah itu biasanya menggunakan jenang merah seperti hari lahir. Tetapi untuk selamatan pada rumah ini terdapat beberapa pembagian. Untuk selamatan bedah rumah sendiri itu terdapat beberapa kategori. Untuk yang bagian kecil atau selamatan kecil itu biasanya hanya pada penggantian genteng, penggantian dinding, atau renovasi yang kecil. Tapi jika terjadi pindah rumah, itu biasanya melakukan selamatan yang cukup besar, yaitu mengundang beberapa tetangga. Yang kemudian selamatan kelahiran sapi. Kenapa? Karena masyarakat di daerah sini itu banyak yang peternakan sapi. Jadi ketika sapi mereka melahirkan, mereka sering mengadakan syukuran. Selain itu, terdapat filosofi sendiri dalam syukuran untuk kelahiran anak sapi itu, yaitu menurut nenek saya itu untuk merayakan Nabi Sulaiman. Yang selanjutnya, selamatan ruah. Selamatan ruah ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 15 ruah atau yang bisa kita sebut megengan. Yang selanjutnya, selamatan suro yang dilaksanakan tiap tanggal 1, selamatan mulut tiap tanggal 12, selamatan besar pada tanggal 10, Syawal pada tanggal 1, dan Rejeb pada tanggal 27. Pada selamatan pada bulan-bulan itu biasanya masyarakat ini mengundang tetangga sekitar untuk merayakannya, yaitu mengeluarkan ambengan seperti nasi dibungkus daun jati atau daun pisang yang biasanya berisi nasi uduk atau nasi asin, kering tempe, serundeng dari kelapa, rempeyek, dan suwiran ayam serta pisang itu sendiri. Tetapi karena perkembangan zaman dan berkurangnya populasi daun pisang dan daun jati, masyarakat menggantinya dengan wadah seperti ceting dan besek. Untuk yang selanjutnya adalah kelahiran bayi atau perayaan dari bayi. Perayaan bayi itu biasanya dilaksanakan pada bulan pertama keempat pada masa bayi masih dalam kandungan. Yang kedua adalah mitoni atau
7 bulan pada kandungan bayi. Biasanya pada 7 bulan ini tuh ada penyajian rujak dan pembelahan kerambil yang sudah menjadi tradisi dari dulu. Selanjutnya, setelah bayi lahir itu biasanya terdapat selamatan, yaitu untuk yang pertama lahir itu biasanya kecil-kecilan seperti nasi gudangan atau jenang atau jajan 7 pasar yang dirayakan oleh keluarga itu sendiri. Selanjutnya, pada hari ke-7 bayi itu lahir, biasanya orang yang punya rumah mengadakan hajat atau selamatan dan mengundang seluruh keluarga serta tetangga mereka masing-masing. Untuk yang ketiga, kategori selamatan ketiga, yaitu kategori yang besar, biasanya terjadi pada satu pernikahan. Pada selamatan pernikahan dilaksanakan pada malam sebelum resepsi dan ijab kabul. Kenapa dilaksanakan sebelum pernikahan? Itu berguna untuk mendoakan calon pengantin agar rumah tangga mereka selamat. Selain itu, pada acara pernikahan terdapat selamatan besar seperti kematian. Pada selamatan kematian terdapat beberapa proses. Yang pertama, pada hari ke-1 sampai ke-5 itu seperti doa atau mengaji rutin di rumah. Hari ke-7 sama, selanjutnya hari ke-40, hari ke-100, tahun kematian pertama atau bisa kita sebut mendak 1, mendak siji. Yang selanjutnya tahun kedua, mendak 2, dan untuk yang terakhir adalah hari ke-100 atau nyatus. Terdapat sedikit perbedaan pada ambengan untuk kematian, yaitu untuk serondeng itu tidak diparut, tetapi dipotong kecil-kecil. Kenapa tidak diparut? Itu biasanya kata mbah saya atau kata nenek saya agar mendiang tidak kelilipan. Jadi, itu adalah beberapa penjelasan selamatan di daerah saya. Bila ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at your scars, revealing you still, watching the day go by. Steering your car